Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Kandidata dimanapun Anda berada dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Ini sering ditanyakan oleh para subscriber maupun yang DM via Instagram. Sebenarnya apa urgensi kita melakukan uji asumsi klasik? Ketika kita menggunakan regresi linier metode kuadrat terkecil atau sering disebut dengan ordinary least square atau OLS, ini perlu dilakukan uji asumsi klasik. Mengapa harus dilakukan uji asumsi klasik? Kita lihat dulu bahwa uji asumsi klasik apa saja yang dilakukan pada regresi linear metode OLS. Ada 5 yang akan kita jadikan pokok bahasan pada kesempatan ini. Namun sebelumnya, saya informasikan kepada Sobat Kanadata untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama, kita harus melihat bahwa dalam regresi metode OLS itu ada 2, ada regresi linear sederhana dan ada regresi linear berganda. Kalau untuk regresi linear sederhana itu hanya terdiri dari satu variabel dependent dan satu variabel independent. Kemudian perbedaannya dengan regresi linear berganda itu terdiri dari satu variabel dependent dan terdiri dari 2 atau lebih dari variabel independent. Jadi sudah jelas perbedaannya. Kemudian yang kedua yang perlu kita lihat bahwa kita untuk melakukan penelitian ada 3 sumber data ya. Bisa dari data cross section, kemudian data time series dan ada data gabungan. Gabungan dari cross section dan time series. Penggunaan regresi linear sederhana maupun berganda dan juga sumber data tersebut akan menentukan uji asumsi klasik apa saja yang perlu dilakukan. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa mengapa kita perlu melakukan uji asumsi klasik. Ya, kita perlu melakukan uji asumsi klasik itu karena ini adalah salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi ketika kita menggunakan regresi tersebut agar hasil estimasinya itu ya benar, kemudian tidak bias. Kalau teman-teman membaca bukunya Koutsoyanis Basic Econometric, di situ ada sekitar lebih dari 10 poin. Namun di sini yang sering kita gunakan ini adalah 5 poin ini. Kalau 5 poin ini sudah terlampaui, insya Allah yang lainnya juga memenuhi prasyarat asumsi. Yang pertama adalah uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas ini merupakan uji yang ditujukan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui distribusi normal atau tidak, kita bisa menggunakan berbagai uji ya, uji statistik, atau juga kita bisa melihat dari plotnya ya, apakah mengikuti normalitas atau residualnya ya, mengikuti normalitas atau tidak ya. Jadi seperti lonceng, kalau kita lihat. Kemudian, kalau kita menggunakan skala data pengukuran interval atau rasio, umumnya kita akan memenuhi asumsi normalitas. Berbeda kalau kita menggunakan yang non-parametrik, yaitu skala nominal maupun ordinal, tentunya ini kita tidak perlu memaksakan menggunakan regresi metode OLS. Karena dalam regresi metode OLS, selain uji normalitas juga ada uji-uji yang lain. Ya, jadi kalau memang variabelnya non-parametrik, kita bisa melihat pendekatan pada uji non-parametrik. Nah, di sini yang pertama uji normalitas, apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Harapannya adalah terdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Ini dimaksudkan untuk melihat apakah varians dari residual itu konstan atau seragam atau tidak. Harapannya adalah yang konstan. Kalau residual atau error dari varian residual atau error itu adalah konstan, kita sering menyebutnya dengan homoskedastisitas. Jadi harapannya kita ingin menginginkan yang terjadi homoskedastisitas. Jadi kita tidak ingin menginginkan masalah heteroskedastisitas. Jadi di sini jelas ya untuk yang poin 2 ini untuk mengetahui apakah varian dari error atau residual itu konstan atau tidak. Poin 1, 2 ini kita lakukan untuk semuanya ya, baik untuk
regresi linear sederhana maupun berganda, maupun juga untuk penggunaan data cross section maupun time series. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Ini adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ditujukan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang kuat antar variabel bebas. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan uji poin nomor 3 ini, kita hanya digunakan pada regresi linear berganda. Kalau regresi linear sederhana, kita tidak perlu menggunakan uji multikolinearitas, karena hanya terdapat satu variabel bebas. Kalau linear berganda kan itu terdiri dari beberapa variabel bebas. Makanya kita uji apakah ada korelasi yang kuat atau keterkaitan ya, atau multikolinearitas antar variabel bebas. Harapannya tidak terjadi multikolinearitas. Kita bisa mendeteksi dari nilai varian inflation factor di bawah 10 itu kita dapat katakan aman dari masalah multikolinearitas. Kemudian yang keempat ini adalah uji linearitas. Uji linearitas itu adalah memastikan bahwa plot-plotnya itu adalah mengikuti garis linear karena kita menggunakan analisis regresi linear. Kalau mendekati garis linear artinya ya kita sudah memenuhi asumsi. Kan ada juga ya, selain regresi linear juga ada yang non linear seperti regresi kubik, kuadratik ya, macam-macam ya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu tambahkan uji linearitas. Kemudian yang poin kelima itu adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini hanya digunakan pada data time series ya, karena kita ingin melihat apakah ada korelasi antara pengamatan tahun ke T dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada data cross section kita tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Harapannya tidak terjadi non autokorelasi. Untuk dari 5 poin ini untuk cara analisis, interpretasi sudah dibuat ke tutorialnya, silakan bisa ditonton di playlist dengan keyword atau kata kunci yang saya sebutkan ini. Kemudian yang jadi pertanyaan pokok, mengapa harus uji asumsi klasik? Begini ya alasannya. Kita melakukan uji asumsi klasik supaya menghasilkan base linear unbiased estimator. Jadi supaya menghasilkan estimasi yang tidak bias, kemudian konsisten. Terus dampaknya apa kalau kita tidak melakukan uji asumsi klasik? Kadang kita bisa saja menemukan contohnya begini. Misalkan kita melakukan bagaimana analisis pengaruh harga terhadap jumlah penjualan. Kalau secara teori, koefisiennya adalah negatif ya, karena kalau kita secara teori kalau harga meningkat, maka orang-orang akan mengerem untuk belanja ya. Jadi penjualan produknya akan menurun ya. Kalau harga turun, orang-orang akan termotivasi atau ingin beli ya, karena oh harganya lebih rendah, beli, penjualannya akan lebih banyak. Jadi ya, kalau jadi makanya negatif. Jadi kalau harga meningkat, jumlah volume penjualan turun. Kalau harga turun, volume penjualan meningkat. Jadi saling berkebalikan itu negatif. Tapi kalau kita melakukan analisis tidak melalui uji asumsi klasik, kita lihat ternyata, oh hasilnya malah positif. Kok harga meningkat, penjualan meningkat. Kemudian diuji dari P-value-nya juga lebih kecil dari 5%, misalkan signifikan. Nah, ini yang harus hati-hati, karena bisa saja terjadi hal yang demikian. Makanya kita harus memastikan menghasilkan estimasi yang tidak bias, ya, atau base linear unbiased estimator. Makanya kita perlu melakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat untuk melakukan estimasi. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.